Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seseorang yang mau menikah itu ya harus memang direncanakan ya. Kalau tanpa rencana ya jangan harap nanti perkawinannya itu bisa langgeng. Jadi selama ta'aruf itu biasanya, kalau ta'aruf itu kan kelihatannya tuh yang baik-baik biasanya ya. Ya misalnya waktu ta'aruf dia tuh nggak mudah tersinggung, setelah menikah dapat beberapa tahun mulai kelihatan kalau dia tuh tersinggung. Loh, dulu ketika ta'aruf kok dia tuh nggak tersinggung ya, nggak mudah tersinggung, sekarang kok mudah tersinggung ya? Ya sama sebetulnya, dulu ya memang mudah tersinggung, sejak dulu selalu tersinggung, gampang tersinggung. Tapi ketika ta'aruf ya pura-pura karena pencitraan. Jadi jangan heran setelah menikah dapat beberapa tahun kalau pasangan kita ini tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya sudah, jangan dilihat kejelekannya, tapi lihatlah kebaikannya. Jadi kebaikannya itu ini ya, nggak usah dilihat keburukannya. Kalau dilihat keburukannya ya nanti pengen ganti lagi, ganti perempuan lain. Jadi dikirain perempuan yang lain ini nanti lebih baik dari istri yang pertama. Nggak taunya tambah parah, tambah lebih buruk. Memang nggak ada jeleknya. Jadi jelek yang ada di istri pertama ini memang tidak ada di istri kedua. Tapi istri kedua ini mempunyai kejelekan yang lain. Jadi terus seperti itu. Pengen ganti lagi. Nanti ketemu orang mudah-mudahan tidak sama dengan istri pertama dan kedua. Ternyata ya punya kejelekan yang lain. Begitu terus. Jadi kita ini harus memandang pasangan kita ini manusia. Jadi kalau manusia ini ya nggak bisa baik terus. Jangan memandang pasangan kita ini malaikat ya. Kalau malaikat itu ya baik terus. Setan buruk terus. Kalau manusia itu ya tengah-tengahnya. Ya kadang-kadang baik, kadang-kadang buruk, kadang-kadang lupa. Harus disadari dari awal kalau pasangan kita ini atau suami kita atau istri kita ini suatu saat ya bisa keliru, bisa lupa. Jadi harus jaga kemanusiaannya masing-masing dan selalu memandang pasangan kita ini manusia ya. Jadi suatu saat ya bisa lupa, bisa salah ya, kadang-kadang baik, kadang-kadang buruk. Harus disadari itu. Jadi nggak bisa kalau pingin pasangan kita ini baik terus. Yang menyebabkan sering terjadi pertengkaran ini karena pinginnya tuh baik terus. Ya nggak bisa memang. Manusia itu memang seperti itu ya, kadang lupa, kadang baik, kadang buruk. Kalau kita memandang pasangan kita ini manusia, ya insya Allah tidak akan terjadi pertengkaran. Sering terjadi pertengkaran itu biasanya masing-masing pasangan ini merasa dirinya paling benar. Tapi kalau masing-masing pasangan ini selalu merasa dirinya tuh bersalah dan sering-sering minta maaf, ya insya Allah tidak akan terjadi pertengkaran. Maaf ya, tadi aku melakukan ini. Oh iya, nggak apa-apa. Tapi kalau yang keluar kata-kata kamu sih, nah langsung akan dilempar pertanyaan juga, ya kamu sih. Nah, akhirnya terjadi pertengkaran. Jadi kalau berebut saling mengakui kesalahan, insya Allah tidak akan terjadi pertengkaran. Memang gak ada ya sekolah itu mendidik suami atau mendidik istri. Ya kalau sekolah mendidik anak sih ada ya. Tapi sekolah mendidik suami ini gak ada. Jadi suaminya itu untungnya ya, kita ini punya Rasul ya, punya kiai, punya Islam, punya ulama-ulama. Jadi kita ini tahu cara mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga itu. Kita ini diminta supaya toleransi. Ini ada yang bertanya, Bunda, kalau berdahak itu penyebabnya apa? Jadi orang itu ada yang batuk kering, ada yang batuk berdahak. Tapi ini bukan batuk ya. Bukan batuk, pas lagi ngomong, enak-enak ngomong, tiba-tiba keluar dahak. Tiba-tiba ada dahak, akhirnya ngomongnya jadi kurang jelas. Akhirnya dibatukkan, terus dikeluarkan. Pas lagi enak-enak ngomong, keluar dahak. Jadi
bukan batuk berdahak ya, beda. Kalau batuk berdahak itu memang batuk, orangnya itu batuk, terasa gatal, tenggorokannya dibatuk. Jadi batuk-batuk. Kalau ini bukan batuk. Enak-enak ngomong itu langsung keluar dahak. Itu penyebabnya karena merasa lebih tahu daripada temannya, merasa lebih tahu daripada pasangannya, merasa lebih tahu daripada anaknya. Contoh misalnya ada teman kita ya mengatakan seperti ini. Ini pentol enak, saya tadi beli di ujung sana. Nah, terus teman yang satunya mengatakan, yang di sana itu lebih enak. Nah, padahal tidak dimintai pendapat. Padahal tidak diminta pendapat, ya sudah, jangan ngomong seperti itu. Ini kan merasa lebih tahu. Ya siapa tahu yang di ujung sana temannya juga tahu, lebih tahu duluan daripada dirinya, kan seperti itu. Nah, ini termasuk adab ya, toto kromo, istilah Jawanya, toto kromo. Jadi seperti itu tuh suatu saat ternyata diberi teguran oleh Allah yang berupa dahak. Kalau belum dimohonkan ampun, ya ini kan termasuk kesalahan ya. Ya orang-orang sebagian nggak tahu kalau ini kesalahan, dianggap itu wajar aja. Makanya ada orang-orang setiap kali ngomong kadang-kadang keluar dahak. Itu sering seperti itu, dianggap itu penyakit biasa, dibawa ke dokter ya tetap nggak sembuh. Jangan dianggap ini norma, itu kesalahan dan harus dimohonkan ampun. Ya Allah, jika selama ini aku selalu merasa lebih tahu daripada temanku, merasa lebih tahu daripada pasanganku, jika itu salah dan dosa di hadapanmu, ampuni dosa-dosaku ya Allah, astagfirullah. Begitu cara mohon ampunnya. Jadi ini termasuk kesalahan, jangan dianggap ini nggak salah, jangan dianggap ini nggak dosa.